Oke. Jadi ini tipikal datanya, tadi kita udah, coba download, lama di-download tadi, terus yang udah ke-install bisa langsung dibuka aja, kalau nggak di-install dulu. Terus kita buat hari ini ada dua data ya, data administrasi sama data, sensus populasi ini. Cara bukanya kalau nggak salah juga sama nih, tinggal di-drag aja. Nah, bedanya apa sama yang data SAP tadi, kalau SAP tadi ini udah ada bentuknya. Jadi ini tuh, namanya data vektor yang tadi saya bilang, bentuknya ini sama kayak misalkan kalian buka CorelDRAW atau Canva mungkin lebih gampang ya, kalau CorelDRAW atau Illustrator lah gampangnya. Illustrator itu bentuknya vektor, misalkan kalau ini kita di zoom salah satunya, itu titik 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 demi titik gitu. Bentar, kelihatan nggak ya? Bentar, nanti deh, lebih jelasnya nanti pas kita bikin digitasi, satu, satu apa ya, satu wilayah aja lah. Jadi gampangnya ini, data vektor itu bentuknya, titik demi titik yang saling digabungin jadi satu gini. Kalau ada data vektor ada 3 bentuk, line, point, sama polygon. Point itu satu titik, line itu satu garis, misalkan kayak bentuk jalan. Terus polygon itu kayak gini, udah bentuk satu bidang tersendiri ya. Terus yang paling pertama kalau kita buka data, eee eee, vektor atau data GIS itu, kita buka atribut tabelnya. Jadi masing-masing masing-masing bidang di sini itu tergambarkan dengan salah satu, row dari tabel yang ada di sini. Cara bukanya gampang, klik kanan di layarnya, terus open atribut tabel. Jadi kalau kita pilih salah satu ya, misalkan Aceh, dia bakal kepilih, Acehnya itu bakal ke-select tersendiri gitu. Jadi dia bentuk satu objek tersendiri. Dan objek ini punya data tersendiri gitu. Jadi ini data yang tersimpan dalam dalam file vektor, batas administrasi yang kita punya ini. Nah ini, gampangnya sih gitu buat, memahami file vektor atau JS dasar. Terus, tadi agak kelewatan, satu lagi bentuk data raster itu, eee, gampangnya sih gambar gambar yang punya, proyeksi. Sebelum kita masuk proyeksi, kita coba coba buka dulu gambarnya kayak gimana sih. Kita buka Basemap-nya kita pakai OpenStreetMap, salah satu penyedia data, peta. Di-drag aja dari browser ini, kita masuk ke XYZ Tiles, terus OpenStreetMap-nya di-drag. Nah, ini kan keluar keluar gambar ya, Basemap-nya sebagai peta dasar dari, dari peta yang mau kita buat gitu. Kenapa kok bisa sama? Kok ini vektornya, data ini kok bisa bentuknya mirip gitu? Bukan mirip, tapi lokasinya pas. Kenapa gitu? Karena dia masing-masing data ini punya proyeksi, kecuali data tabular. Data tabular nanti juga punya proyeksi sendiri. Data vektor dan peta dasar ini punya proyeksi. Misalkan kalau mau ganti proyeksi ini di pojok kanan bawah, kanan CRS, atau di klik kanan properties, atau ini layer CRS. Klik kanan layer CRS, set layer CRS. CRS itu apa? Coordinate Reference System, ini gampangnya ini. Yang paling sering dipakai itu, yang paling umum itu WGS 84. Ini udah kepilih, kalau misalkan kita ke luar negeri atau ke wilayah yang lebih spesifik, misalkan di Indonesia atau di Semarang, itu punya, tempatnya, CRS-nya sendiri, punya reference system sendiri. Ini kecepatan nggak ya? Enggak ya? Saya lanjut ya?
harusnya ya aman ya. Jadi masing-masing wilayah itu punya, gampangnya sih kalau bumi itu kita bagi ke dalam bentuk datar itu nggak bakal sama. Apa sih ada aspek yang hilang gitu. Nah itu gunanya proyeksi, gimana bentuk yang bumi bulat itu bisa dipetakan, bisa diproyeksikan ke dalam bentuk bidang-bidang yang datar. Gampangnya sih kalau kita pakai Google Earth itu, kalau kita zoom out itu kan bentuknya bumi ya. Terus kalau kita zoom in itu udah 2 dimensi kan. Padahal kita lihat bentuknya, kita lihatnya di layar yang bentuknya 2 dimensi. Nah, gimana proyeksi itu bisa kita milih proyeksi yang paling minim kesalahannya buat kebutuhan yang kita butuhkan itu. Nah, itu mungkin dasar-dasarnya aja. Terus lanjut buat analisisnya kebanyakan buat vektor ini bentar. Buat vektor ini dan raster ini ada tools-tools tersendiri ya buat analisis. Buat vektor ada di sini, buat raster ada di sini. Nanti bisa dieksplorasi sendiri aja atau yang udah kenal lebih cepat nih. Buat hari ini kita coba gabungin dulu data sensusnya dengan batas administrasinya. Pertama lihat dulu data sensusnya kayak gimana. Nah ini ada 5 kolom ya. Ini kayaknya kode, ini nama, gampangnya gini. Oh udah ditutup. Buka di nah, field 1 region kode, field 2 region name, field 3 nama 1, ini nama yang bakal kita gabungin nanti. Field 4 ini populasi tahun 2010, field 5 populasi tahun 2020. Mau break dulu atau gimana? Kecepatan? Enggak. Lanjut. Oh, diulang dari buka quantum gears-nya. Diulang sebentar ya. Biar ada kayak ada yang ketinggalan. Lanjut aja. Jadi tadi kita udah buka quantum gears dari awal ya. Kalau yang udah install langsung dibuka aja. Terus kita udah buka datanya, kita pakai 2 data hari ini, data tabel sama data vektor. Tadi dijelasin data vektor itu gimana, data tabel itu gimana. Tabel itu kayak ya tabel Excel biasa, tabel terstruktur biasa. Soal beda data terstruktur sama data tidak terstruktur itu beda bahasan sih. Terus juga ini kita udah masukin base map-nya. Misalkan kalau kita zoom, misalkan ke Jawa Tengah. Nah ini kelihatan ya, kurang lebih udah cocok dengan base map-nya. Sebelum kita coba buat join datanya, saya mau coba edit dulu sebentar. Jadi misalkan gini, misalkan kita lihat di data base map dengan data yang kita punya, ada wilayah yang nggak sama gitu. Misalkan ini kita di Jakarta, pulau reklamasinya itu belum masuk ke data yang kita punya. Cara gampang buat ngeditnya itu kita pakai namanya teknik digitasi. Kita toggle edit, klik layernya, terus toggle editing, add polygon. Kalau nggak salah gini ya. Terus di apa ya, kelilingin apa disebutnya gimana? Digambarnya dengan poin-poin ini buat polygon yang mau kita digit. Gampangnya gini sih. Buat mungkin ini kalau yang pertama kenal ini agak susah karena sensitif, terus juga tools-toolsnya itu beda tersendiri buat ngeditnya, buat nambahinnya, buat ngurangin itu beda, ada tools-toolsnya tersendiri. Terus juga ini sebenarnya sesimpel ini sih. Ini kalau udah kita lingkarin,
klik enter, atau klik kanan, terus kita masukin data-datanya. Oke, terus gampangnya sih kan kita mau gabungin aja ya. Data yang di Jakarta ini sama pulau reklamasinya. Terus kita pilih aja dua-duanya. Jakarta. Terus show all features-nya, terus ini klik yang selected aja, terus di copy satu-satu. Atau ada cara yang lebih gampang mungkin gimana? Saya belum kepikiran sih. Ini gampangnya gini aja. Kalau udah kan ini masih dua fitur yang beda ya. Buat gabunginnya, nanti klik vector, dia processing, resolve. Nanti input layernya masukin layer yang kita masukin, yang kita mau edit. Terus set pictures ya. Enggak. Masuk gini aja, terus coba di run. Ini kita udah pakai salah satu tools buat geoprocessing, mungkin ini agak kecepatan, agak lompat sih. Tapi buat contohin aja, mungkin contohin aja. Ini agak boros sebenarnya sih buat gabungin cuma dua ini, kita kayak kalau di Slam itu kayak dijadiin satu gitu. Jadi data-data yang punya atribut sama itu di merge jadi satu fitur gitu. Ini udah jadi default semua. Salah. Ini tadi salah sih. Ini jadi kegabung semua. Harusnya nggak gini. Kan kegabung semua ya. Oke, salah. Tapi toolsnya itu sih. Kita lanjut aja ya. Atau coba bentar. Coba lagi. Ini pilih salah satu field-nya buat digabungin. Udah ya. Kalau kita lihat lagi, Jakarta udah jadi satu picture. Gampang gitu. Tapi tekniknya banyak buat ngedit-ngedit gini, tapi yang paling gampang seperti itu. Ada kayak buffer ini buat kelilingnya tuh kita tambahin berapa meter, misalkan buat sema dan sungai. Itu ada 5 meter atau 10 meter gitu. Terus clip ini buat cari selisih antara cari bidang yang sama antara dua vektor. Terus juga macam-macam lah. Union ini gabungin antara dua vektor. Terus kita lanjut ke yang tadi. Di software dihapus aja.
di select-nya ini kita coba gabungin data populasi ini dengan data batas administrasinya. Pertama lihat dulu di provinsi data tabel ini yang mau digabungin field-nya yang mana antara dua ini. Yang kanan ini yang tabel, yang kiri ini yang batas administrasi. Kita lihat namanya yang sama. Nanti join-nya itu ada beberapa tipe join. Yang ini tuh inner join. Jadi yang Aceh sama Aceh, Bali sama Bali, Banten sama Banten gitu ya. Jadi yang namanya sama atau gampang sih pakai kode ya, pakai ID. Cuman alternatif yang pakai unique ID per kolomnya ini, per row-nya ini harus beda. Jadi Bangka Belitung nanti sama Bangka Belitung juga di sini. Gorontalo sama Gorontalo juga di sini. Kita cek dulu namanya pakai yang mana. Kalau di file shape file batas administrasinya kita pakai yang name 1. Kalau yang di data tabularnya kita pakai field 3 ya. Terus ditutup. Klik layer batas administrasinya yang mau digabungin, klik kanan properties. Terus masuk dari sini kita masuk ke join. Ini kan masih kosong, kita tambahin layernya yang mau di join yang mana. Add vector join layernya tambahin datanya, join field-nya yang dari data tabelnya, join field itu yang dari sininya, dari tabelnya, terus target field-nya ini yang dari batas administrasi. Terus oke, kita udah masukin dua field-nya, apply. Lihat lagi di atribut tabel batas administrasinya. Di ujung ini nanti bakal muncul yang udah kita join. Ini sebelumnya nggak ada, ini munculnya di sini. Terus kita coba lihat dulu gimana persebaran penduduknya misalkan buat tahun 2010. Buat stylingnya itu di layer batas administrasinya klik kanan properties. Terus klik simbologi. Lihat di sini pilih yang categorize, value-nya masukin census group 4 ya. Terus ini classify, salah. Karena ini datanya apa ya? Rasio numerik itu kita pakai yang graduated. Benar. Full base. Ini ada masalah. Pertama, field
yang kita gabung dari tabel ini bentuknya masih string. Ini kelihatan di sini masih ABC ya. Harusnya ini kalau buat data numerik itu harusnya 1, 2, 3 gini, bentuknya numerik. Kita gantinya ini kan masih string. String itu karakter, jadi teks itu string. Nah ini. Bentar ya. Kita coba gabungin dulu aja. Jadi bikin field baru. Jadi kita coba bikin, ini kan masih gabungan, field yang ini kan masih gabungan dari table join tadi ya. Ini cara kasar sih, ada cara yang bilas, cuman saya lupa di mananya. Kita bikin field baru, populasi 2010. Tadi caranya buka field calculator, ada di toolbar di attribute table. Masukin sensusnya. Terus conversion to integer. Ini udah nggak ada titik petiknya di ujungnya. Kalau di ujungnya ada petik itu tandanya format data string. Bentar.
Nah, ini udah. Jadi kita pindahin data yang formatnya string ini ke bentuk integernya. Caranya open field calculator, terus kita coba lagi buat yang 2020. Create new field, create virtual field, terus populasi 2020. Terus di sini fungsinya masukin integer, conversion to integer, terus masukin field-nya, populasi 2020 yang field 5 ini. Field lainnya 6 aja, 7 lah. Ini buat memorinya biar nggak terlalu berat. Kalau buat ini nggak terlalu ngaruh. Oke. Ini udah 2020. Kita coba lihat. Nggak akan muncul. Integrate-nya yang mana ya, Mas Iqbal? Integrate itu join tabel atau pindahin bentuk data? Mas ini ada pertanyaan dulu nggak? Yang ubah dari huruf ke angka. Saya sebenarnya ini cari-cari aja ya, sementara ini cara kasarnya. Jadi setelah kita join tadi, kan bentuknya masih string, bentuknya masih populasi sensus ini kan bentuknya masih teks ya. Ini komputer itu nggak bisa GIS ini nggak bisa ngolah data, nggak kayak yang tipenya beda dengan apa yang kita mau gitu. Kan kita maunya bentuknya integer ini bilangan natural ya, bilangan real. Saya lupa. Ini harusnya angka, cuman karena satu dan lain hal, ini komputer GIS-nya ini bacanya bentuknya string, bentuknya teks. Kalau teks itu kita nggak bisa tambah, nggak bisa kurang. Misalkan A tambah B itu berapa itu nggak bisa. Tapi 1 tambah 2, itu kalau bentuknya teks, bentuknya integer, itu bisa. Ya, di field calculator. Field calculator. Terus ini create new field, create virtual field, terus tambahin nama fieldnya populasi. Terus expressionnya kita masukin convert integer. Atau di sini ada nggak? Conversion to integer. Conversion to integer udah masuk, terus masukin field and values-nya. Yang mau kita masukin tadi, yang mau kita ubah tadi. Ya, sensitivity 4 ini kan. Karena udah. Salah. Kan 2010 Central Field 4 harusnya di rename sih. Tapi ini gampang, cepatnya aja. 2010 ini 1, 2, 3, 4, field 4. Jadi masukin data yang 4, 4, apa ya, 4 juta ini sampai ke bawah. Kita masukin yang 4. Ini buat 2010. Populasi 2010 kurangnya. Terus ditutup. Sorry.
Lihat dulu hasilnya kayak gimana. Ini preview. Ini contoh hasilnya. Terus baru oke. Ini harusnya muncul, cuman ini karena udah di compute sebelumnya. Jadi yang populasi 2010 ini bentuknya udah integer, bukan teks lagi kayak yang sebelumnya. Ini kan sama, emang kelihatannya sama, cuman komputer itu bacanya beda. Kalau ini dibacanya masih karakter, masih 1,106. Kalau ini udah 10 juta gitu ya. Gitu ya. Terus ini tadi kita lompat ke stylingnya. Stylingnya ini tadi di klik kanan properties, simbologi, super render. Nah, ini paling atas ini tipenya ini pilih yang graduated, value-nya itu pilih yang populasi 2010 atau 2020. Modenya terserah, sama beda-beda sih. Cuman buat sekarang sama aja. Terus kayaknya ada kelas. Ini kelasnya 5 atau 3, 4 lah. Biar enak. 4. Jadi dia otomatis dengan kuantil ini misahin range awal sama range akhirnya. Jadi datanya udah tersegmen jadi 4 kelas. Jadi yang jumlah penduduknya 760.000 sampai 2 juta ini masuk ke kelas 1. Atau warnanya kita ubah aja. Cari yang enggak putih nih ya. Terus balik. Mana ya? Jadi gini ya. Jadi kelihatan provinsi mana yang punya populasi di atas kuartil keempat, mana yang paling bawah. Dari secara warna kelihatan. Terus setelah itu kita coba compute kepadatannya. Kepadatannya kita buka atribut tabel lagi, buka field calculator dibuka lagi, terus create virtual field, create new field, kepadatan 2010, atau density lah, dens 2010. Output fieldnya kita ubah ke decimal double karena bentuknya koma. Terus di expressionnya kita masukin field and values. Bentar. Areanya belum ada ya. Areanya belum ada. Kita bikin areanya dulu. Enaknya pakai JS kita bisa dari shape file itu kita bisa compute statistiknya gimana aja. Terus area decimal double. Kalau nggak salah geometri area. Ini area yang ada. Nah, ini udah ngejelasin luas wilayah untuk tiap-tiap poligon. Oke aja. Nah, ini areanya. Terus kita compute kepadatannya. Sama kayak tadi, density 2010. Field expression-nya, ini field tab-nya masukin desimal lagi. Field-nya masukin jumlah populasinya 2010 dibagi area. Benar ya?
Benar. Areanya, satuan areanya ini nanti munculnya tergantung proyeksi yang kita pakai. Karena kita pakai EP apa WGS 84 harusnya sih keluarnya meter. Iya, harusnya keluarnya meter persegi ya. Gimana? Sebelum tadi ada yang salah, sebelum kita bagi areanya, kita langsung bagi per area gitu, area kita bagi dulu dengan 1 juta ya, jadi meter ke kilometer. Nah, ini satuannya lebih enak ya, 79 orang per kilometer persegi, per kilometer. Kecepatan atau mau diulang lagi? Yuk. Kalau 0, oh ya ini 0 ya. Kalau 0 itu nggak ada datanya, atau pasti areanya pilihnya yang eh, ada eh, tanda tanda dolarnya di depan. Kalau area gini doang, kalau cuman area gini dia cuman ngebaca field areanya. Tapi kalau yang tadi di satu-satu. Nah gini ya. Ini udah keluar density buat tahun 2010. Ada yang aneh nggak datanya? Ini ada yang besar banget. Jakarta bos. Jakarta per kilonya 2 juta. Nggak. Satu dulu yang tadi Mas Iqbal. Kalau areanya gini, dia compute areanya, dia ngitung bukan ngambil field. Kalau areanya gini, dia cuma ngambil field, ngambil kolom di area. Kalau nol itu penyebabnya bisa macam-macam, cuma nol itu nggak ada datanya. Antara salah ngambil kolom area atau emang poligonnya yang ada masalah. Udah jawab? Iya, kalau yang perhitungan pakai yang dolar. Ini dibaliknya SQL ya. Jadi yang kita masukin datanya ini bahasanya pakai bahasa SQL, pakai bahasa database.
Nanti di luar sesi ini bisa di browsing aja. SQL tuh kayak gimana sih? Cuman kalau nggak salah ini tuh ngambil ngambil variabel apa ya? Saya kurang tahu sih. Antara ngambil nama variabel atau nama field itu beda. Kalau ini kalau nggak salah nama variabel, kalau ini kalau yang tanda petik itu ngambil field, ngambil kolom gitu ya. Jadi kita udah dapat density-nya buat 2010, tapi bentar, selalu cek ada yang aneh nggak di datanya. Kalau kita lihat nol ini Kalimantan emang nggak ada, Kalimantan Utara emang nggak ada datanya, populasinya kosong, populasi 2010-nya kosong. Bentar, areanya kenapa jadi ini? Paling beda cuma Jakarta ya. Jakarta kenapa bisa sampai 2 juta, saya bingung. Yang lain terlihat normal. Ini outlier sendiri. Ya udah gitu aja. Terus sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita lanjut. Kak Bugi itu ada yang tanya di kolom chat. Bentar. Kenapa effort calculator error pas mengubah atau ngisi angka atau huruf untuk semua feature? Jadi semua feature itu mau diubah jadi satu angka gitu ya? Atau gimana? Iya. Kita langsung praktek aja ya. Sebenarnya kalau error gitu penyebabnya bisa banyak sih. Saya nggak bisa nge-troubleshoot satu-satu gitu karena eh, tiap kasus pasti beda. Misalkan eh, ini apa ya? Ini deh, ID satu ini mau kita urutin atau Indonesia ini mau kita jadiin ID deh. Indonesia jadi 0, 0 ya. Kita coba buat kalkulator update ini ya, name 0 ya. Ini kan jadi satu field ini mau diubah jadi satu angka gitu ya. Benar nggak? Ini nggak ada masalah kok.
Kelihatan nggak ada masalah ya. Jadi name 0 ini kan awalnya Indonesia, terus kita ubah ke angka string 0, bisa kok. Tapi tergantung ya, karena error di komputer itu kalau programming itu biasanya ada keluar errornya. Kenapa? Saya nggak tahu, belum pernah ngoprek JS sampai programming ya. Tapi selama kita makainya itu sesuai jalur, maksudnya tuh ya apa ya, reasonable lah. Field kalkulator kita masukin aja fieldnya mau diganti apa, terus kan 0 ini mau kita ubah jadi 1 lagi. Terus ekspresinya kita ubah aja, langsung aja masukin hasilnya 1. Terus oke. Gitu menjawab. Ya maaf ya kalau ada yang kurang. Nah, saya nggak bisa jawab kalau nggak ada itunya. Biasa keluar error kalau programming. Kalau nggak, di forum-forum itu udah banyak sih. Forum JS, Stack Exchange, atau Stack Overflow itu banyak. Kalau misalkan ada error apa-apa, tanya aja di situ. Itu udah forum online yang semua orang bisa bantu gitu. Dan biasanya masalah yang keluar itu aja kok. Pasti ada yang pernah ngalamin masalah itu juga. Nah, jadi 1 ya. Tadi 0, jadi 1. Nggak ada masalah kan? Kayak mana ya? Terus satu lagi terakhir, ini sebelum terakhir lah. Saya mau coba dulu, ini saya belum pernah coba ya, ini sekalian eksperimen bareng-bareng. Coba bikin kartogram. Kartogram itu kayak gimana nanti kita lihat aja. Kita pakai plugin, manage and install plugin. Kita coba pakai plugin namanya kartogram. Ini udah diinstal, kartogram 3, generate anamorphic map. Terus kalau install nanti di sini, terus oke aja. Terus kita coba pluginnya mainnya gimana gitu. Keluarnya di sini vektor kartogram, compute kartogram, masukin layernya, kita misalkan pilih density, nggak bisa, pakai populasi aja, karena ada yang 0 di density-nya. Coba populasi, bisa nggak? Ini keluar error karena CRS itu bukan yang terbaik buat make ini, cuman harusnya nggak apa-apa, karena bukan merah, masih kuning. Oke. Tadi pakai data populasi tahun 2020. Kalau nggak salah kartogram itu yang luasnya itu sesuai dengan besaran yang kita pilih. Jadi misalkan Jawa Barat itu populasi dengan jumlah populasi provinsi dengan jumlah populasi tahun 2020 itu terbanyak. Jadi luasnya itu bakal mengikuti, luas poligon ini bakal mengikuti jumlah populasinya. Gitu ya. Agak lama sih. Sambil nunggu, kita coba buat bikin layout-nya. Ini terakhir. Buat layout itu, jadi peta ini kan masih dibentuk digital, belum bentuk print. Gimana caranya peta ini bisa kita masukin laporan, bisa kita bikin share di internet atau gimana, semacam itu. Caranya klik file, project, terus new print layout, masukin namanya, sambil nunggu kita ke kartogramnya, kayak agak lama. Layout, keluar halaman Windows buat layout petanya.
Ini ada halaman kosong, ukurannya 4, normalnya 4. Di sini kita bisa masukin tampilan peta tuh mau gimana aja. Petanya mau kayak gimana, terus juga tambahan-tambahannya mau gimana. Ini kita masukin petanya, seperti yang ini, kuat nggak ya? Terus klik drag seluruh bagiannya. Sambil nunggu di render. Nggak keluar ya. Ya kartografinya nggak bisa. Sorry. Ini bentuk petanya, skalanya 1,7, iya 1,7 1 banding 1,7 juta. Coba diperkecil, 1 banding 2 juta. Nah, gini ya. Ini buat satu Indonesia, peta kloroplet jumlah penduduk tahun 2010. Dan ya tahun 2010. Kita ubah aja ke density aja, ke kepadatannya aja. Classify lagi, properties classify lagi. Kita lihat kepadatan penduduk tahun 2010 masih pusat di Jawa ya. Ini malah salah. Ini yang mau kita print misalkan ini. Di sini kita bisa nambahin grid-nya. Grid ada di item properties. Jadi masukin aja modify. Ini mau seberapa jauhnya, seberapa besar grid-nya. Terus misalkan tambah skala baris. Garis. Ini udah lebih kayak paint sih sebenarnya, cuman elemen-elemennya itu buat peta, buat kartografi. Ini legendanya. Terus misalkan kita tambahin judul ini, label. Gini ya, kurang lebih begini. Kita mau save project-nya, tadi lupa save project.
ini layoutnya. Terus di Windows Pages-nya ini dia. Ini ya. Terus kalau udah kita bisa ekspor ke PDF atau image atau di print langsung, misalkan ke image aja. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Ini udah berhasil diekspor. Ini ya, ini hasilnya. Mungkin ya hari ini itu aja sih buat dasar-dasarnya. Ada pertanyaan. Iya, tadi makasih sharing. Terus Mas Revi, DP-nya tadi bisa diedit. Jadi pas diekspor itu kan tadi saya ubah dari 300 dpi ke 144 biar nggak filenya nggak terlalu besar. Bisa diedit. Bisa. Tadi pertanyaan saya di awal belum ada yang jawab. Ada yang non PWK nggak di sini? PWK semua. Iya udah, nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Kak Bugi mungkin langsung masuk sesi selanjutnya aja gimana? Karena paparannya udah selesai ya, Kak. Gimana, Mbak? Langsung masuk ke sesi tanya jawab, langsung sesi selanjutnya gimana, Kak? Iya, iya, nggak apa. Oke, teman-teman, terima kasih Kak Bugi juga atas paparannya. Selanjutnya kita akan memasuki tanya jawab yang lebih dalam mungkin. Jadi teman-teman bebas mau raise hand terus langsung open mic atau via kolom chat juga boleh. Mungkin masih ada yang ketinggalan tadi di awal-awal karena masih downloading atau ada hal lain di luar yang sudah dipaparkan nama Kak Bugi yang ingin ditanyakan boleh banget teman-teman. Di chat ada nih, Mbak, hari ini ya. Next webinar dari Vicky. Next webinar boleh bahas case analysis for urban planning or public sector. Ditunggu sekali. Ini panitia. Oh, yang terus ada lagi dari Bob, Mas Bob. Compute Karto field apa? Compute Karto, field Compute Karto. Maksudnya gimana ya, Mas? Boleh dijelasin lagi? Compute Karto itu tadi kan kita coba buat uh,
Oh ya, kartogram. Kartogram itu tadi saya coba cuman gagal ya. Tadi bebas sih, tadi kan pakai populasi 2020. Cuman kalau ada preferensi lain juga nggak apa-apa. Yang penting bentuknya integer atau float, nggak bisa pakai string. Kita coba lagi pakai populasi 2020 dan nggak boleh ada yang nol. Tadi minta gitu. Untuk Kak Bob, apakah sudah terjawab pertanyaannya untuk compute kartograf? Oke. Terus sih Pak. Terus Mas Rui ya. Ini Mbak Rui. Coba aja klik sampel datasetnya deh. Kayaknya itu karena file yang dipakai itu bukan bukan polygon, bisa jadi point atau line. Terus sih saya coba memahaminya gitu ya. Ini nggak kuat ya. Nggak boleh tuh. Harus lebih. Saya stop sharing.
Keluarnya contoh file vektor. Yang tadi di input apa, Mbak? Filenya. Ini juga. Kalau outputnya sih kalau nggak salah emang vektor, emang keluarnya emang file vektor. Iya, keluarnya kan. Keluarnya emang kayak gini. Iya sih, keluarnya emang file vektor. Jadi luas luas satu poligon ini sesuai dengan data yang kita masukin, iya data inputnya. Kalau masukinnya ini kepadatan nih, kepadatan. Saya nggak bisa contohin karena ya nggak tahu laptop saya mungkin nggak kuat gitu. Harusnya yang paling besar kepadatannya itu yang paling kelihatannya paling besar. Yang paling kecil ini juga gini kan. Eh, ini belum. Ini yang 4.500 ini 4.500 ini harus paling besar dong. Iya kan? Saya kurang tahu buat kartogram ini karena ya dicoba juga tadi nggak bisa. Terus saya belum pernah pakai gitu. Jadi secara logika sederhana sih harusnya gitu. Harusnya ini belum sesuai gitu. Tapi ini belum. Mungkin yang salah di pluginnya saya nggak tahu. Nggak bisa sampai situ. Oke. Sip. Ada lagi atau mau cukup sampai sekian? Sampai di sini? Buat teman-teman sekalian, masih ada yang dibingung atau perlu dibahas lagi? Untuk Kak Fikri, terima kasih atas masukannya. Nanti akan kita sampaikan ke panitia. Kalau teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sesi event kita Lokakarya hari ini kita tutup saja, Kak Bugi. Dari Kak Bugi ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin buat ini baru pengenalan aja, masih dasar banget materinya. Tapi ini yang bakal dipakai karena dasar ini bakal dipakai terus-terusan. Itu aja. Oke. Oke, terima kasih Kak Bugi. Akhirnya kita sudah mencapai sesi terakhir di event Lokakarya pada hari ini.
kami dan juga saya selaku dari perwakilan Liga Muda Perencana sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Bugi dan juga teman-teman yang hadir pada sesi kali ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan insight yang baru dan juga em, lokakarya pada event hari ini bermanfaat buat kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.